Bisa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Togi Sinaga. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ini menggelar sidang keputusan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Anwar Usman CS. Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan saat menyatakan: 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda dissenting opinion dari hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2021 tahun 2023. 2. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkait dengan kedudukan hakim terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan dilakukan oleh hakim terlapor dalam penyampaian pendapat berbeda dissenting opinion pada perkara nomor 90 dari PUU 221 dari 2023. Dan 2. Apakah benar terdapat afiliasi hakim terlapor pada salah satu partai politik serta pemilu PDI Perjuangan sehingga diduga merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. 5.6 menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil-dalil pelapor, penting bagi Majelis Kehormatan untuk mempertimbangkan sebagai berikut. 5.6.1 bahwa oleh karena pentingnya keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta kasa utama, sebagaimana halnya dengan kode etik dan perilaku hakim pada umumnya yang berlaku secara universal, maka sebelum mempertimbangkan kedua hal sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.5 di atas, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk menjelaskan relevansi bahkan keniscayaan dari keberadaannya dalam kaitan dengan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 5.6.2 bahwa keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama tidak dapat dilepaskan, bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan kondisio sine qua non dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang dari dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas, kepribadian yang jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana secara eksplisit disuratkan dalam pasal 24C ayat 5 UUD 1945 dengan amanat dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 24C ayat 5 UUD 1945 tersebut. Maka dalam diri seorang hakim konstitusi yang dituntut oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan, melainkan juga kepribadian, sikap, dan perilaku etis dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks itu pula, seharusnya titik tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan 3 organ konstitusi, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, yang dalam gagasan negara modern merepresentasikan pemegang 3 kekuasaan utama dalam negara. 5.6.3 bahwa beratnya persyaratan diletakkan pada sosok pengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 di atas secara rasional merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan karena hakim konstitusi adalah utama sekaligus ruh Mahkamah Konstitusi. Sementara Mahkamah Konstitusi tiada lain adalah pengawal konstitusi dan sekaligus penafsir konstitusi yang penafsirannya dalam kurung dituangkan atau tercermin dalam putusan-putusannya, mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara.
Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diwajibkan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 424C ayat 2 UUD 1945. Fungsi mengawal dan menafsirkan konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh rakyat. Sementara itu, kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama. Bukan hanya tak kalah memeriksa dan memutus perkara, melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat. 5.64 bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama sebagai diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 dan 5.6.3 di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama secara esensial adalah ibarat konstitusi etik bagi hakim konstitusi. Sebagai konstitusi etik, sebagaimana layaknya konstitusi, ia memiliki kedudukan mendasar dan fundamental bagi hakim konstitusi. Bukan sekedar pajangan formalitas yang makna dan esensi, karena itu sabta karsa utama harus benar-benar menginternal atau mendarah daging ke dalam kepribadian setiap hakim konstitusi. Sebab tanpa internalisasi demikian dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi ketaatan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih, secara esensial hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh Mahkamah Konstitusi. Apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulanginya, diantaranya terutama namun bukan satu-satunya, melainkan tindakan penegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang diberi wewenang untuk itu, sebagaimana yang saat ini berada di tangan Majelis Kehormatan. Menurut penalaran yang wajar, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh logika bisa ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. 5.7 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan dengan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi serta keniscayaan kehadiran Majelis Kehormatan dalam konteks itu sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.6 di atas. Selanjutnya, Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan kedua hal yang diduga mengandung isu pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.5. 5.8 menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pelapor yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor dalam penyampaian pendapat berbeda dissenting opinion pada perkara nomor 90 garing PUU 221 garing 2023, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. 5.8.1 bahwa isu hukum dari pelapor dari laporan pelapor berkenaan dengan pendapat hukum atau dissenting opinion hakim terlapor dalam putusan nomor 90 garing PUU garing 221 garing 2023 yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Persoalan yang telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Kehormatan nomor 3 dari MKMK dari L dari 11 dari 2023 paragraf 7.16.1 sebagai berikut dianggap dibacakan 1, 2, 3.
Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Kehormatan, hakim terlapor Saldi Irsyad tidak dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan terpendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan nomor 90 dari PUU 221/2023, meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang mengungkap sisi emosional seorang hakim. Namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, sebab sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda dissenting opinion hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 90 dari PUU 221/2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda atau dissenting opinion berlaku azas res judicata pro veritatis habetur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda hakim terlapor Saldi Irsyad, pada pokoknya terdapat dua isu yang dibahas, yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dan substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perbedaan ide gagasan dipersoalkan. Namun jika hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan dengan hukum acara, hal itu pun tidak bermasalah, sebab pada hakikatnya pendapat berbeda atau dissenting opinion seorang hakim merupakan wujud independensi persoalan personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan mendukung dan harus dikesampingkan. 5.8.2 bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan etika berkaitan dengan isu pendapat berbeda atau dissenting opinion hakim terlapor dalam putusan Majelis Kehormatan nomor 3 dari MKMK dari R dari 11 dari 2023 paragraf 7.16.1 mutatis mutandis berlaku pula dalam putusan Majelis Kehormatan APO, yang dengan demikian berarti telah ternyata bahwa pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan oleh hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dari PUU 221/2023 bukanlah merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana didalilkan oleh pelapor. 5.9 bahwa berkenaan dengan dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan terdapat afiliasi hakim terlapor pada salah satu partai politik peserta pemilu dalam kurung PDI Perjuangan, sehingga diduga merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. 5.9.1 Setelah Majelis Kehormatan membaca dan memeriksa secara seksama permohonan pelapor beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa dalil pelapor tersebut tidaklah memiliki dasar yang kuat karena dalil pelapor hanya didasarkan pemberitaan media online yang memberitakan kemungkinan hakim terlapor sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Dalam hal ini, pelapor hanya mengutip pemberitaan yang memuat pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat yang menyebut hakim terlapor sebagai salah satu putra daerah yang patut dipertimbangkan. Video media online news.com pemilu.id Puan Saldi Irsyad hingga Menteri Basuki didorong PDIP sumber jadi wapres. Di luar buku pemberitaan media online tersebut, pelapor sama sekali tidak menyatakan bukti lain untuk lebih menguatkan dalilnya. Terlebih, hakim terlapor dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan Majelis Kehormatan membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan terkait wacana pencalonannya sebagai calon wakil presiden. Hakim terlapor menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan atau pembicaraan yang membahas hal tersebut. Hakim terlapor menegaskan bahwa selama menjadi hakim konstitusi, dirinya berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran atau dugaan bahwa hakim terlapor mengejar popularitas.
Salah satu di antaranya dicontohkan oleh hakim terlapor yang dinominasikan sebagai penerima penghargaan tokoh Minang nasional penegak konstitusi berintegritas dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-17 Padang TV. 5.9.2 bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh pelapor tidak cukup kuat untuk membuktikan afiliasi hakim terlapor dengan PDI Perjuangan terkait isu calon hakim terlapor sebagai wakil presiden. Selain itu, keterangan dari hakim terlapor yang membantah dalil pelapor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menilai kebenaran dari pelapor akuo, sehingga Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor. 5.10 menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dan etika di atas telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Dengan demikian, hakim terlapor tidak terbukti melanggar sabta karsa utama. 5.11 menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya, terutama dari dalil yang secara implisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan-putusan Majelis Kehormatan sebelumnya, sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi banding. Terhadap putusan Majelis Kehormatan tersebut tidak dipertimbangkan. Lebih lanjut, karena selain tidak ada relevansinya, Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in kasus prinsip integritas, prinsip kesetaraan, serta prinsip kesopanan dan kepatasan dalam sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda dissenting opinion dari hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023. 2. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dugaan hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu yaitu PDI Perjuangan. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan yaitu Idewa Giri Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:19 menit 44 detik oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Giri Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Yang terakhir, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Putusan nomor 01-MKMK-L-03-2024 nomor 02-L-03-03-2024 nomor 05-MKMK-L-03-2024
demi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024 tanggal 2 Januari 2024 telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan uraian sebagai berikut. 1. Identitas pelapor. 1.1 Perorangan warga negara Indonesia, nama Ziko Leonardo Jakarta Simanjuntak, sarjana hukum, pekerjaan advokat, alamat Jalan Aris Asli 4 Romawi E 16/3 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta. 1.2 Perorangan warga negara Indonesia, nama Alfon Pratama Sitorus, pekerjaan mahasiswa, alamat Geria Bukit Jaya, Blok T 14/14 RT 010/024 Gunung Putri. Nama Junaidi Malawo, pekerjaan mahasiswa, alamat Telaga Pesona, Blok N 4 nomor 1 RT 011/017 Telaga Murni, Cikarang Barat. Dalam hal ini, para pelapor menunjuk kuasa hukum Dendi Rizaldi Aswin Gomo, sarjana hukum, dan Elia Bikulu, sarjana hukum magister hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Mampang Perapatan 11 nomor 19 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 November 2023. 1.3 Perorangan warga negara Indonesia, nama Harjo Winoto, pekerjaan advokat, alamat Review Tower 19 Sudirman Central Business District SCBD District 8 Jakarta, Indonesia. Selanjutnya disebut para pelapor mengajukan laporan terhadap 2. Identitas terlapor, nama Anwar Usman, tempat tanggal lahir 31 Desember 1956, jabatan Hakim Konstitusi, alamat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat 10110. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Majelis Kehormatan telah membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan untuk pembelaan hakim terlapor, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Baik, saya lanjutkan. Pertimbangan hukum dan etika. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan kedudukan hukum pelapor sebagai berikut. Kewenangan Majelis Kehormatan dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pelapor menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 junto pasal 15 ayat 1 PMK 1/2003 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan aku dan para pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan para pelapor sebagai berikut. Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam pokok laporan 5.5. Menimbang setelah memeriksa secara bersama laporan dan keterangan pelapor serta alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terdapat dua hal yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan yang oleh Majelis Kehormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan, yaitu: 1. Apakah tindakan hakim terlapor yang menggelar konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MKMK/L/2023 yang dijatuhkan kepada hakim terlapor melanggar sabta karsa utama? Dan 2. Apakah gugatan hakim terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai tindakan tidak menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 02 MKMK/L/2023 sehingga bertentangan dengan sabta karsa utama? 5.6 menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil-dalil pelapor, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. 5.6.1 bahwa oleh karena pentingnya keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama sebagaimana halnya dengan kode etik dan perilaku hakim pada umumnya berlaku secara universal, maka sebelum mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagaimana diuraikan pada prinsip paragraf 5.5 di atas, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk menjelaskan relevansi bahkan keniscayaan dan keberadaannya dalam kaitannya dengan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 5.6.2 bahwa keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama tidak dapat dilepaskan, bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan, conditio sine qua non dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas, kepribadian yang jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi, ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana secara eksplisit diucapkan dalam pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan amanat, dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 24C ayat 5 UUD 1945 tersebut. Maka dalam diri seorang hakim konstitusi yang dituntut oleh konstitusi bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan, melainkan juga kepribadian, sikap dan perilaku etisnya dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks itu pula seharusnya tidak tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan 3 organ konstitusi, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, yang dalam gagasan negara modern menginterpretasikan pemegang 3 kekuasaan utama dalam negara. 5.6.3 bahwa kerasnya persyaratan yang dilekatkan pada sosok yang mengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 di atas secara rasional merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan, karena hakim konstitusi adalah pilar utama sekaligus seluruh Mahkamah Konstitusi. Sementara Mahkamah Konstitusi daerah lain adalah pengawal konstitusi dan sekaligus penafsir konstitusi yang penafsirannya atau yang dituangkan atau tercermin dalam putusan-putusannya mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pasal 24C 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diwajibkan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi mengawal dan menafsirkan konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat. Sementara itu, kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama. Bukan hanya tak kalah memeriksa dan memutus perkara, melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat. 5.6.4
bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 dan 5.6.3 di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama secara esensial adalah ibarat konstitusi etik bagi hakim konstitusi. Sebagai konstitusi etik, sebagaimana layaknya konstitusi yang memiliki kedudukan mendasar dan fundamental bagi hakim konstitusi, bukan sekedar panjangan formalitas yang mir makna dan esensi. Karena itu sabta karsa utama harus benar-benar dikenalkan atau mendarah daging dalam kepribadian setiap hakim konstitusi, sebab tanpa internalisasi demikian dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi pentaatan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih secara esensial, hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh Mahkamah Konstitusi. Apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulanginya, diantaranya dan terutama, namun bukan satu-satunya, melalui tindakan penegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang berwenang untuk itu, sebagaimana yang saat ini berada di tangan Majelis Kehormatan. Menurut penalaran yang wajar, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh logika desain ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. 5.7 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi serta keniscayaan kehadiran majelis kehormatan dalam konteks itu sebagai diuraikan pada paragraf 5.6 di atas. Selanjutnya, majelis kehormatan akan mempertimbangkan kedua hal yang diduga mengandung isu pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi diuraikan pada paragraf 5.5 yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 5.8 menimbang bahwa para pelapor mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor berkenaan dengan tindakannya menggelar konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam putusan Majelis Kehormatan nomor 2 MK/L/2023 yang dijatuhkan kepada hakim terlapor, ditambah keberatan atas bentuk sanksi pelanggaran etik yang diterimanya, juga mendorong hakim terlapor untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2024 bertanggal 9 November 2023 terhadap kedua tindakan dan peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. 5.8.1 bahwa Majelis Kehormatan perlu membaca kembali transkrip konferensi pers hakim terlapor serta memperhatikan dengan seksama rekaman pernyataan hakim terlapor dalam konferensi pers yang menjadi fakta atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilaporkan oleh para pelapor. Majelis Kehormatan menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan hakim terlapor baik secara tersurat maupun tersirat maupun tersurat menunjukkan gelagat dan sikap bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2 MK/L/2023. Pokok pernyataan yang disampaikan hakim terlapor merupakan sanggahan dan bantahan atas proses maupun isi putusan, maka Majelis Kehormatan termasuk bentuk sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Jika tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan tersebut, setidaknya tercermin dalam beberapa pernyataan yang diantaranya dianggap telah dibacakan. 1, 2,
23. Majelis Kehormatan memandang tidak perlu untuk menilai secara satu demi satu dari seluruh pernyataan yang disampaikan hakim terlapor dalam konferensi pers dimaksud apakah mengandung unsur-unsur yang patut diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama dan sebagainya pula dijadikan dalil dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi oleh para pelapor dalam laporannya. Karena yang menurut Majelis Kehormatan menjadi perhatian utama adalah sikap tidak dapat menerima atau legowo atas putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MK/L/L/2023 yang ditujukan oleh hakim terlapor dengan menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, hakim terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media, khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur acara, pertimbangan Majelis Kehormatan dan sanksi. Berdasarkan substansi konferensi pers dan cara hakim terlapor menyampaikannya, tampak nyata bahwa hakim terlapor bukan hanya tidak menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MK/L/2023, melainkan juga membuat pernyataan yang menggambarkan bahwa pembentukan Majelis Kehormatan merupakan bahagian dari skenario untuk menjatuhkan kehormatan dan martabat hakim terlapor. Ditambah kenyataan bahwa sikap tersebut ditunjukkan secara terbuka dan disampaikan kepada khalayak luas dalam sebuah konferensi pers yang diliput oleh media nasional. Majelis Kehormatan merasa perlu menilai apakah sikap untuk tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh lembaga penegak etik seperti Majelis Kehormatan tergolong sebagai bentuk tindakan yang patut diduga melenceng dari kode etik sebagai pedoman dari kode etik sebagai pedoman perilaku yang merupakan panduan bagi seorang hakim konstitusi untuk bersikap tindak. Namun sebelum mengenai dugaan pelanggaran di atas, Majelis Kehormatan juga menemukan fakta sebagaimana didalilkan oleh para pelapor dan pada saat ini telah diketahui secara luas oleh masyarakat berupa adanya gugatan yang disampaikan oleh hakim terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan dimaksud secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak susulan dari hal musabab yang ditimbulkan dari adanya putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MK/L/2023 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim terlapor. Tindakan hakim terlapor yang mengajukan gugatan ke PT UN bagi Majelis Kehormatan merupakan fakta yang memperkuat penilaian bahwa musabab yang ditimbulkan dari adanya putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MK/L/2023 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim terlapor. Tindakan hakim terlapor yang mengajukan gugatan ke PT UN bagi Majelis Kehormatan merupakan fakta yang memperkuat penilaian bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 02/MK/MK/L/2023, bahkan melakukan reaksi dan perlawanan terhadap putusan tersebut dan menunjukkan sikap itu secara terbuka dalam tindakan yang diketahui oleh publik secara luas. Secara kelembagaan, tindakan yang dilakukan oleh hakim terlapor memiliki pengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap marwah dan keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, penting bagi Majelis Kehormatan untuk mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan dan sikap tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MK/L/2023 yang ditunjukkan hakim terlapor secara terbuka dan diketahui khalayak ramai
patut. Etika merupakan himbauan moral bagi setiap orang ataupun pemangku kepentingan untuk diperdomani ketika berperilaku. Dalam perkembangannya, etika dituangkan dalam aturan hukum yang umumnya dibungkus dalam bentuk kode. Dengan menjelma sebagai kode etik, maka etika juga begitu warna sebagai norma hukum dengan segala konsekuensi. Di sisi lain, ketika etika dituangkan dalam bentuk kode atau kanon dan dimaknai sebagai aturan hukum, maka karakteristik himbauan moral yang menjadi warna dari etika memudar. Kode etik bergeser menjadi susunan aturan yang digunakan untuk menakut-nakuti agar tidak terkena sanksi. Padahal sebagai panduan moral, etika seharusnya dipegang sebagai rambu-rambu untuk berperilaku baik. Dalam perkembangannya dewasa ini, kode etik yang dimaknai sebagai aturan hukum menuntut adanya upaya penegakan. Imbasnya dibutuhkan perangkat oleh lembaga yang difungsikan untuk menegakkan kode etik. Selain itu, perangkat dan lembaga dimaksud juga dilengkapi dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi agar kode etik itu ditaati dan tidak menjadikan kode etik sekedar sebagai macan kertas belaka. Namun demikian, sanksi dalam pelanggaran etik tidak boleh diartikan semata-mata dan serta-merta layaknya pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atau retributif dan pemberi efek jera. Sanksi dalam pelanggaran etika memiliki nuansa panduan moral yang menuntut kesadaran atau konsistensi pelaku pelanggaran etika untuk kembali menaati rambu-rambu yang ditetapkan dalam pedoman perilaku dalam konteks penegakan kode etik bagi hakim. John Hastings dalam kurun 1964 pernah mewanti-wanti telah dibacakan dan juga dianggap diterjemahkan. Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan menemukan kejanggalan dalam sikap yang tidak dapat diterima. Yang tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2/L/L/2023 sebagaimana ditujukan oleh hakim terlapor. Dalam konteks hakim terlapor, sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan dalam putusan aku tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk pembalasan setimpal atas pelanggaran etika yang dilakukannya. Sanksi dimaksud tidak boleh dan sekaligus tidak dapat dimaknai dalam konteks pemidanaan, melainkan harus diletakkan dalam maknanya sebagai panduan moral agar hakim terlapor tidak menyimpang dan kembali berpegang pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dibutuhkan kesadaran pribadi untuk dapat meresapi makna sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran etika yang dilakukan hakim terlapor. Apabila kemudian muncul pertanyaan perihal sanksi yang dijatuhkan tidak seimbang dan setimpal dengan bentuk pelanggaran etika yang dilakukan, maka perlu dipahami bahwa kedudukan sebagai hakim menuntut dirinya, menuntut diri pribadinya untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sebab kedudukan sebagai hakim, terlebih hakim konstitusi, memaksa dirinya untuk menerapkan standar moral tertinggi, sebagai moral standar, sehingga benar-benar mencerminkan harapan ideal hakim sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama, yaitu hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati
serta bertingkah laku sejalan dengan martabat mahkamah. Oleh karena itu, kejanggalan sikap hakim terlapor dengan menyampaikan bantahan yang menunjukkan adanya keengganan untuk mematuhi putusan Majelis Kehormatan Inkasu putusan nomor 2/L/L/2023 dalam pandangan Majelis Kehormatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dampak lain yang ditimbulkan akibat dari sikap hakim terlapor demikian adalah turunnya citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Padahal sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.5 di atas, kepercayaan dan hukum masyarakat merupakan kebutuhan mutlak bagi penataan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. 5.9 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas berkenaan dengan tindakan hakim terlapor yang menggelar konferensi pers berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MKMK/L/2023 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 padahal keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah untuk melaksanakan putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MKMK/L/2023. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor telah ternyata terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Dengan demikian, Majelis Kehormatan menganggap perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor dan untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap putusan Majelis Kehormatan Inkasu putusan nomor 2/MKMK/L/2023 menimbang terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian untuk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in kasus prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh lapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan 3 atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Giri Baguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Giri Baguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Dan saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan